Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu fil khutbati 12 syaratan. Jadikan syarat pada khutbah Jumat dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini ada 12 syarat. Keterangan akan datang ini asyurutus sabiqah yang kemarin sudah lewat keterangan sebelumnya. Kemudian wal qiyamu liman qadara, si khatib mesti berdiri, tapi bagi khatib yang mampu berdiri. Fa in qa'ada, kalau ini khatib duduk, li ajzin anil qiyami, karena dia nggak mampu berdiri, auli udrin min maradin, atau karena udur sakit, fala ba'sa, maka nggak apa-apa. Dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjadi syarat berdiri pada waktu berkhutbah, tapi bagi orang yang mampu. Kalau dia nggak mampu, dia duduk, atau karena dia sakit, maka tidak apa-apa. Kama tasihhus sholatu minal qaidil ajizi anil qiyami, sebagaimana sah sholat dilakukan dari orang yang duduk yang nggak mampu berdiri. Itu bandingannya sama. Bandingannya sama, orang yang khutbah dia nggak mau berdiri atau dia sakit diperbolehkan untuk duduk dalam berkhutbahnya. Kemudian penghalang rahimahullah beliau mengatakan wal muwalatu bainal khutbataini wa baina ajzaihima, muwalat antara dua khutbah dan antara bagian-bagian khutbahnya harus muwalat, harus berhenti. Jadi kemarin tuh hamdalah, kemudian sholawat, kemudian wasiat, itu harus muwalat berturut-turut. Dan juga antara bagian-bagiannya, bagian-bagian khutbah itu harus berturut-turut, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Wa bainas sholati, dan juga di antara sholat. Jadi habis khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua langsung lakukan sholatul jumu'ah. Fala yasihul faslu tawilu baina ma dzukira, tidak sah ada pemisah yang lama di antara yang disebutkan di atas, nggak sah. Ada pemisah yang lama antara khutbah yang pertama dan kedua, atau kedua dengan sholatul jumu'ah, itu nggak sah. Fa'in fusila bikalamin tawilin au sukutin tawilin wa nahwihi ustu'nifatul khutbatu, maka jika dipisah dengan pembicaraan yang lama atau diam yang lama dan lain sebagainya, maka khutbahnya diulang dari awal lagi. Jadi nggak boleh ada fasal, nggak boleh ada pemisah, harus dia mualah pada masalah khutbatul jumu'ah dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, antara khutbah yang pertama dengan yang kedua dengan sholatul jumu'ah itu tidak boleh ada fasal, tidak boleh ada pemisahnya. Kalau dipisahkan dengan pembicaraan yang lama atau diam yang lama, maka khutbahnya diulang lagi dari awal. Wal marja'u fi turil fasli wa qasrihi lil adati, bagaimana nih yang menjadi tolak ukur? Ukurannya bagaimana? Dibilang lama dan nggak lama itu ilal ada, dikembalikan kepada ada, kepada kebiasaannya tuh. Bagaimana kebiasaan orang setempat tuh, lu sekitar itu bagaimana kebiasaannya? Itulah yang jadikan sebagai tolak ukurnya pada masalah lama atau tidak lamanya. Wa in ihtaja ila taharati, maka jika si khatib perlu untuk taharah, perlu wudu misalnya, dia batal perlu wudu, ini bagaimana si khatib yang demikian masalahnya? Tatahhara, maka diperbolehkan dia berwudu. Terus bagaimana khutbahnya? Wa bana ala khutbati, terusin khutbahnya, tapi dengan syarat malam yatulil faslu, selama fasalnya jalan pemisahnya gak lama, silahkan diperbolehkan. Pas si khatib dari khutbah yang pertama kedua dikentut, maka dia diperbolehkan wudu, kemudian teruskan khutbahnya, kemudian dengan catatan selama tidak ada lama jarak pemisah tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya, Pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa tushtaratun niyatu, menjadi syarat niat. Jadi khutbah kudu niat dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal tuh lain ya, Imam Syafi'i enggak. Jadi madhab Imam Ahmad bin Hanbal khutbah itu mesti niat. Dasarnya mana? Li hadis, dasarnya hadis innamal a'malu binniyati, sesungguhnya sahnya amal perbuatan ibadah dengan sebab niat.
Falau khutbah, agak repot nih, agak repot dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal khutbah dunia. Falau khutbah bighairi niyati, kalau seandainya ada khatib tanpa niat, lam yu'tadda biha indahum, maka enggak dianggap sah khutbahnya menurut ulama-ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa indal Hanafiyati, juga ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Walam yashtaritil malikiyatu an-niyata, ulama-ulama dalam madhab Imam Malik tidak mensyaratkan niat. Jadi yang mensyaratkan niat pada waktu khutbah hanya pendapat daripada al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sementara Imam Malik tidak. Kama lam yashtarit Syafi'iyatu, sebagaimana ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i juga tidak mensyaratkannya. Jadi yang mensyaratkannya khutbah kudu niat hanya madhab daripada pendapat al-Imam Abu Hanifah dan madhab pendapat daripada al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i tidak mensyaratkannya. Wa inna masyaratu ada masarifi, menjadi syarat nggak boleh berpaling. Falau hamidallah al-mutasi, kalau seandainya ada orang yang memuji Allah, alhamdulillah, pas dia bersin bangkis mengucapkan alhamdulillah, lam yakfi lil khutbati, maka tidak sah khutbahnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.